Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait akuntansi perpajakan, yakni persediaan dengan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Nanda Alivia Nurjannah dan saya sendiri, Rajulan Arisandi. Selanjutnya, untuk materi yang kita bahas pada kali ini, yakni yang pertama yaitu terkait persediaan, kemudian definisi persediaan, PSAK 14, kemudian ada pengukuran persediaan, terus yang keempat ada sistem pencatatan persediaan, kemudian yang kelima ada aturan perpajakan. Selanjutnya terkait persediaan. Persediaan ini merupakan aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal atau barang dagang dan produk jadi. Kemudian aktiva juga barang dalam proses produksi dan bahan baku dan bahan pembantu. Kemudian untuk tujuan PPN pasal 1 bagian E, Undang-Undang PPN menyatakan penyerahan barang kena pajak ke pedagang perantara dianggap transaksi penyerahan penjualan. Barang konsinyasi tidak termasuk persediaan. Sini. Kemudian yang kedua ada akuntansi persediaan berkaitan dengan sistem pencatatan dan penilaian. Untuk tujuan perpajakan, pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH menganut metode FIFO dan harga pokok rata-rata. Kemudian definisi persediaan atau menurut PSAK 14. Jadi persediaan menurut PSAK 14 adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, baik barang dagangan untuk usaha perdagangan maupun barang jadi untuk manufaktur. Berada dalam proses produksi atau barang dalam proses manufaktur dan pekerjaan dalam proses kontraktor dan dalam bentuk bahan baku atau pelengkap untuk digunakan dalam produksi atau pemberian jasa. Kemudian terkait jenis persediaan, pengadaan barang untuk usaha dagang dimaksudkan untuk dijual kembali. Sedangkan pengadaan untuk usaha manufaktur untuk diolah menjadi barang jadi sebelum dijual, jenis persediaan usaha manufaktur yakni yang pertama bahan baku atau raw material dan bahan pelengkap. Bahan baku atau raw material dan bahan pelengkap ini di sini terkait biaya perolehan bahan baku atau raw material terdiri atas harga pembelian, kemudian ongkos angkut, biaya gudang dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan penyimpanan sampai bahan tersebut dipakai dalam produksi. Kemudian yang kedua, barang dalam pengolahan, yakni barang yang masih dalam tahap penyelesaian. Untuk menyelesaikan membutuhkan biaya tenaga dan biaya tidak langsung lainnya. Kemudian yang ketiga ada barang jadi atau finished good, yakni produk yang selesai diolah dan siap untuk dijual. Semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung telah selesai dibebankan. Kemudian yang keempat ada barang dalam perjalanan atau goods in transit, yakni barang yang dikirim atas POB shipping point yang masih berada dalam perjalanan pada akhir periode akan menjadi milik pembeli dan harus diperhitungkan pada catatan pembelian. Kemudian yang kelima ada barang konsinyasi atau consigned goods, yakni barang yang telah diserahkan kepada konsigne terhadap konsigne tetap merupakan kepemilikan dari konsignor dan dimasukkan dalam persediaan konsignor sebesar harga beli atau biaya produksi. Kemudian terkait pengukuran persediaan, dalam PSAK nomor 14, biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain-lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Yang pertama ada biaya pembelian. Biaya ini meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya, kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, barang dan bahan dan jasa. Kemudian diskon dagang, raba, dan lainnya yang serupa dikurangkan dalam penentuan biaya pembelian. Kemudian yang kedua ada biaya konversi. Biaya konversi ini meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi seperti biaya tenaga kerja langsung, termasuk juga alokasi sistem overhead produksi, tetap dan
variabel yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi jadi. Kemudian yang ketiga ada biaya lain-lain. Biaya yang hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang timbul, agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Kemudian terkait sistem pencatatan persediaan, yang pertama ada sistem periodik atau artinya setiap pembelian dicatat dalam akun pembelian dan penjualan dicatat dalam akun penjualan. Perusahaan menentukan HPP hanya pada saat akhir periode akuntansi dengan rumus persediaan awal ditambah dengan pembelian atau untuk dikurangi dengan persediaan akhir. Maka itu adalah harga pokok penjualan. Kemudian yang kedua ada sistem perpetual, yakni setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus, di mana setiap pembelian dan penjualan barang dagangan dicatat dalam akun persediaan. Kemudian perusahaan mencatat secara detail harga pokok dari setiap persediaan barang dagangan yang dijual dan dibeli. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nanda Aditya Nurjana. Baik, selanjutnya terkait sistem pencatatan persediaan. Adapun contohnya yang pertama, pada tanggal 2 Januari 2016, Yahya membeli 4.000 karung semen dengan harga 40.000 per karung dari PT Semen Cibinong. Nah, berikut untuk pengakuan pada saat pembeliannya, yakni pembelian pada utang dagang sebesar 160 juta. Lalu yang kedua, pada tanggal 5 Januari 2016, Yahya menjual 3.000 karung semen dengan harga 45.000 kepada PT Maju. Nah, pada saat penjualan untuk pencatatan akunnya, yakni piutang dagang pada penjualan sebesar 135 juta. Berikutnya terkait pada saat pembelian itu untuk pengakuan contoh soal pertama, yakni persediaan pada utang dagang sebesar 160 juta. Lalu untuk contoh soal yang kedua itu pada saat penjualan untuk pengakuannya yakni piutang dagang pada penjualan sebesar 135 juta. Berikutnya akan timbul HPP pada persediaan sebesar 120 juta. Berikut terkait aturan perpajakan. Dalam praktek akuntansi komersial maupun akuntansi pajak, itu tidak ada perbedaan prinsip dalam metode pencatatannya. Yang pertama, penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan HPP untuk perpajakan sendiri itu ada dua, yakni menggunakan metode rata-rata atau average dan FIFO. Sedangkan di komersial bisa pakai rata-rata, LIFO, FIFO. Terus yang kedua, sistem pencatatan yang diperkenankan adalah sistem pencatatan perpetual dan periodik. Nah, pemilihan metode ini tuh harus taat asas, artinya sekali wajib pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan HPP, maka untuk selanjutnya itu harus digunakan dengan cara yang sama. Nah, berikut contoh terkait data mutasi barang dagang PT Maju tahun 2014, 2015, dan 2016 sebagai berikut. Jika menggunakan metode FIFO, itu perhitungannya persediaan akhir tahun 2014 sebesar 3.000 dikali 10.000 sama dengan 50 juta. Terus untuk yang kedua persediaan akhir pada tahun 2015, 3.000 dikali 10.000 sama dengan 30 juta. Lalu 1.000 dikali 17.000 sama dengan 17 juta. Nah, terus dijumlahkan hasilnya 47 juta.
Untuk metode LIFO yang ketiga terkait persediaan akhir tahun 2016, yakni 3.000 dikali 10.000 sama dengan 30 juta. Untuk menggunakan metode FIFO, itu perhitungan persediaan akhir pada tahun 2014, yakni 3.000 dikali 15.000 sebesar 45 juta. Untuk persediaan akhir tahun 2015, yakni 1.000 dikali 17.000 sama dengan 17 juta. Lalu yang kedua 3.000 dikali 20.000 sebesar 60 juta. Nah, setelah itu hasilnya dijumlahkan menghasilkan 77 juta. Lalu terkait persediaan akhir tahun 2016, yakni 1.000 dikali 20.000 sama dengan 20 juta. Yang kedua 2.000 dikali 25.000 sebesar 50 juta. Lalu dijumlahkan ketemu 70 juta. Nah, untuk perhitungan laba kotor untuk laporan keuangan komersial itu untuk tahun 2014 diketahui hasil penjualan sebesar 150.000. Berikutnya terkait harga pokok barang dijual sebesar 70.000. Maka laba kotornya 80.000. Untuk tahun 2015 sendiri, untuk hasil penjualan 160.000 dengan harga pokok barang 77.000, maka laba kotornya menjadi 83.000. Selanjutnya, pada tahun 2016, hasil penjualan sebesar 325.000 dengan harga pokok barang dijual sebesar 137.000 menghasilkan laba kotor sebesar 188.000. Nah, berikutnya untuk totalnya sendiri menjadi 351.000. Berikutnya terkait perhitungan laba kotor untuk laporan keuangan fiskal seperti yang sudah tertera pada PPT, yakni pada tahun 2014 dengan hasil penjualan 150.000 dengan harga pokok barang dijual 55.000 menghasilkan laba kotor 95.000 dan seterusnya. Adapun gambaran aset pajak tangguhannya juga sudah tertera jelas pada PPT. Nah, jika diperhatikan, laba kotor sesuai laporan keuangan fiskal itu lebih besar dibanding laba kotor sesuai laporan keuangan komersial dari tahun 2014 sampai 2016. Nah, beban pajak penghasilan sendiri ini juga lebih besar. Perbedaan-perbedaan sebagai perbedaan waktu yang dapat dikurangkan yang diakuinya sebagai aset pajak tangguhan dalam masa-masa tersebut seperti yang digambarkan pada tahun 2014 dan tahun 2015 dan seterusnya. Untuk aset pajak tangguhan sendiri itu untuk perhitungannya yakni 10% dikali 15 juta sama dengan 1.500.000 dengan pengakuan pada akhir tahun 2014 jurnalnya yakni beban pajak tangguhan sebesar 10.250. Lalu ada aset pajak tangguhan yakni sebesar 1.500.000. Untuk kreditnya pajak penghasilan kini sebesar 11.750. Nah, untuk penghasilan perhitungan tahun 2014 dan tahun 2015 juga sudah tertera pada PPT. Sekian, terima kasih. Baik, Wassalamualaikum kembali lagi ke warahmatullahi saya. wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan juga kedua dari paham itu terkait saya ambil dari satu jurnal ini tentang analisis penerapan perlakuan akuntansi persediaan sesuai dengan pernyataan standar 2014 pada PT Megah Prima Suprapto.
Ini kita lebih ke di sini kita bahas langsung ke persediaan. Jadi menurut Wegman et al. Tahun 2018 mengatakan bahwa persediaan merupakan salah satu aset yang dikategorikan sebagai aset lancar yang mana sangat penting bagi suatu entitas, baik perusahaan manufaktur, dagang, jasa, maupun entitas lainnya. Kemudian di sini kita akan bahas terkait metode pencatatan persediaannya. Teknis dalam melakukan pencatatan persediaan berkaitan juga dengan sistem pencatatan persediaan yang digunakan oleh suatu entitas. Itu menurut Thomas et al. Tahun 2019. Kemudian menyebutkan bahwa ada dua sistem pencatatan persediaan, yakni sistem periodik dan sistem perpetual. Yang mana yang pertama dalam sistem periodik, perusahaan tidak melakukan pencatatan dan persediaan. Sebagai gantinya, pada akhir periode, perusahaan akan menghitung semua persediaan yang ada di dalam perusahaan dan menerapkan biaya atas setiap unit untuk menentukan biaya dari persediaan akhir. Kemudian yang kedua dalam sistem perpetual. Perusahaan selalu memberikan pencatatan akun persediaan secara terus-menerus sehingga perusahaan selalu mencatat penjualan dan pembelian atas barang secara langsung ke dalam akun persediaan saat terjadi transaksi tersebut. Dan di sini ada terkait metode penilaian persediaan. Dalam menentukan nilai atau atas persediaan, teknisnya perusahaan harus menentukan metode apa yang akan digunakan. Itu menurut Kiyosho et al. Tahun 2019 mengatakan bahwa terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai dari persediaan. Yaitu yang pertama, eh, identifikasi khusus atau specific identification, biaya rata-rata, average cost, masuk pertama keluar pertama atau first in first out, kemudian masuk terakhir keluar pertama atau last in first out. Selanjutnya terkait persediaan barang rusak. Jadi untuk persediaan catat pada nilai sebenarnya, akan tetapi nilai dari persediaan juga dapat berada di bawah dari nilai sebenarnya. Salah satunya adalah barang yang rusak akibat dari berbagai macam faktor. Di antaranya yang pertama rusak akibat kondisi fisik barang yang memburuk, dan yang kedua ada keusangan. Barang yang mengalami kerusakan ini harus dicatat oleh perusahaan dengan mengabaikan biaya historis dan mencatatkannya ke biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Kemudian terkait pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 14 atau PSK nomor 14, menyatakan bahwa dalam persediaan dalam PSK nomor 14 ini, Ikatan Akuntansi Indonesia memberikan pedoman mengenai persediaan. PSAK itu sendiri dari bagian pendulan, pengukuran persediaan, pengakuan sebagai beban, pengungkapan tanggal efektif dan tarif. Kemudian yang kedua terkait pendahuluan, PSAK nomor 14 memuat tentang tujuan ruang lingkup dan definisi persediaan. Kemudian yang ketiga terkait tujuan dalam PSAK nomor 14 paragraf 1 menyatakan bahwa tujuan pernyataan ini mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Kemudian permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan terkait diakui. Pernyataan ini menyediakan pedoman dalam menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi untuk. Kemudian terkait ruang lingkup. Dalam PSAK nomor 14 paragraf 2 menyatakan bahwa pernyataan ini ditetapkan untuk seluruh persediaan. Kecuali yang pertama, pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi termasuk kontrak jasa yang terkait langsung. Kemudian yang kedua ada instrumen keuangan. Ketiga ada aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur dan produk agrikultur pada titik panen. Kemudian yang kelima ada pengukuran persediaan. PSAK nomor 14 paragraf 9 mencaratkan bahwa persediaan harus diukur pada mana yang lebih rendah antara nilai realisasi itu dan biaya perolehan. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Nah, terkait di sini untuk metode pencatatan persediaan oleh PT Megah Prima Supra Makmur,
dalam mencatat persediaannya yaitu metode PISEK atau metode periodik, yang mana setiap terjadi transaksi tidak dilakukan jurnal yang berkaitan dengan persediaan. Perusahaan mendapatkan persediaan dari prinsipal yang bekerja sama. Nah, kemudian untuk penentuan harga perolehan, persediaan yang dilakukan oleh PT Megah Prima Supramakmur adalah dengan menjumlahkan pembelian barang dan biaya pengiriman barang. Kemudian PT Megah Prima Supramakmur melakukan pencatatan atas pembelian barang dengan perusahaan, mencatat pembelian pada bank atau utang usaha. Kemudian terkait metode penilaian perusahaan. Metode penilaian perusahaan yang digunakan oleh PT Megah Prima Supramakmur adalah metode rata-rata atau average. Untuk arus barang di gudang menggunakan sistem masuk pertama keluar pertama atau first in first out. Pencatatan yang dilakukan oleh PT Megah Prima Supramakmur untuk transaksi penjualan, yakni kas, bank, atau piutang terhadap penjualan. Kemudian terkait perlakuan akuntansi terhadap retur penjualan dan pembelian. Untuk retur penjualan dan pembelian diatur pada DSAK 72, bagian penjualan dengan hak retur. Pencatatan yang dilakukan oleh PT Megah Prima Supramakmur untuk melakukan retur penjualan, yakni retur penjualan pada kas, bank, atau piutang, dan pencatatan yang dilakukan PT Megah Supramakmur untuk melakukan retur pembelian, yakni bank atau utang usaha atau persediaan pada retur pembelian. Nah, selanjutnya terkait pengungkapan dalam laporan keuangan. PT Megah Prima Supramakmur melakukan pengungkapan persediaan di dalam laporan posisi keuangan. Berikut merupakan pengungkapan persediaan di dalam laporan posisi keuangan yang dilakukan dalam bagian aset lancar. Kemudian, PT Megah Prima Supramakmur dalam mengungkapkan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan atau harga pokok penjualan diungkapkan di laporan harga pokok penjualan. Tabel 3 merupakan laporan harga pokok penjualan. Contohnya. Kemudian terkait pengukuran persediaan. Dalam penyusunan standar akuntansi keuangan nomor 14 mensyaratkan pengukuran persediaan didasarkan oleh biaya persediaan. PT Megah Prima biaya persediaan yang digunakan oleh PT Megah Prima Supramakmur yaitu biaya pembelian. PT Megah Prima Supramakmur juga menggunakan rumus biaya rata-rata terhadap seluruh persediaan. Kemudian terkait pengakuan sebagai beban, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 14 dalam paragraf 34 mensyaratkan bahwa ketika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Kemudian PT Megah Prima Supramakmur menggunakan sistem pencatatan periodik. Untuk itu, pengakuan sebagai beban akan dilakukan setiap akhir periode akuntansi. Selanjutnya terkait pengungkapan. Dalam melakukan pengungkapan, PT Megah Prima Supramakmur tidak melakukan pengungkapan retur atas persediaan dalam laporan keuangan. Sebagaimana dijelaskan pada PSAK nomor 14 bahwa setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Hal ini dikarenakan PT Megah Prima Supramakmur tidak menjabarkan dari mana nilai bersih dari pembelian dan juga penjualan didapatkan, sehingga mengakibatkan retur atas persediaan tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. Maka dari itu, dalam penerapan pengungkapan PT Megah Prima Supramakmur belum sesuai dengan SK nomor 14. Mungkin itu saja untuk contoh dari artikelnya. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi